Ustadz, di masjid daerah saya ketika bulan Ramadan diadakan solat tarawih di masjid yang mana tata cara solat tarawihnya didahului solat iftitah 2 rakaat, yaitu dengan membaca surah Al-Fatihah saja tanpa membaca surah pendek, Ustadz. Kemudian setelah itu baru dilaksanakan solat tarawih 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Kemudian 3 rakaat witir. Rangkaian solat seperti ini, Ustadz, apakah ada contohnya dari Nabi, Ustadz? Itu keliru ya di dalam memahami hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yastaftih salatahu bil-lail bir-raka'ataini khafifatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membuka salat malamnya dengan 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan itu bukan artinya cuma baca Al-Fatihah saja. Tapi dia baca Al-Fatihah, dia baca surah pendek. Itu 2 rakaat ringan namanya. Iya. Ya, kalau dilakukan kadang-kadang oleh imam bersama jemaah sholatnya, maka itu boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau imam itu, dia biasanya tidak melakukan hal itu. Ya, kalau imam mau buka 2 rakaat ringan untuk sholat malamnya, dia lakukan sendiri. Dia lakukan sendiri. Tapi kalau dia bersama makmumnya, ya maka biasanya tidak dia lakukan bersama makmum. Sebab imam itu kalau dia sudah melakukannya bersama makmum, itu artinya makmum semuanya dapat keutamaan yang disebut di dalam hadits, innar rajula idza shallama imami hatta yansarif husiba lahu qiyamul lail. Sungguhnya seorang lelaki apabila dia sholat bersama imamnya sampai selesai, dihitung sholat 1 malam suntuk. Keutamaan ini dia dapatkan kalau dia ikut juga 2 rakaat ringan bersama imam. Iya, melakukan 2 rakaat ringan bersama imam. Jadi itu posisi penggunaannya. Jadi pertama 2 rakaat ringan itu baca surah Al-Fatihah dan surah pendek atau ayat-ayat pendek. Kemudian yang kedua 2 rakaat ringan itu dilakukan kalau dia sebagai makmum bisa dilakukan sendiri. Sebagai imam sebaiknya dilakukan sendiri. Ya, karena ketika para sahabat kumpul bersama sholat malam, dan Nabi juga di sholat malamnya bersama para sahabat, tidak disebut bahwa beliau sholat ringan di situ 2 rakaat. Tapi kalau sholat pribadi di malam hari, atau dia sholat tarawih, mereka sholat ringan sendiri dua-dua, maka itu nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Baik. Adapun kaifiat sholat 4 rakaat sekaligus kemudian salam, 4 rakaat sekaligus kemudian salam, 4 rakaat sekaligus kemudian salam. Ini pendapat sebagian ulama. Dan itu menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Menyelisihi pendapat mayoritas ulama. Karena itu keliru di dalam memahami hadits Aisyah. Yang Nabi sholat 4 rakaat panjang, kemudian 4 rakaat panjang, kemudian 3 rakaat. Ya itu salah memahami. Ya. Maksudnya 4 rakaat di situ, sudut bacanya itu, jadi sholat itu seakan-akan dibagi 3. 4, 4, 3. 4 yang pertama panjang, 4 yang kedua panjang di bawahnya lagi. Kemudian 3 rakaat. Tapi bukan artinya sholat 4 rakaat sekaligus. Maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, istirahat, kemudian 3 rakaat sekaligus boleh, dan boleh 2 rakaat, kemudian 1 rakaat. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, salatul lail mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Dan datang di riwayat ya, sahabat yang lain menjelaskan sholat malamnya Nabi, beliau melakukannya 2 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada di dalam riwayat yang merinci Nabi melakukan 4 kemudian salam. Karena itu mayoritas ulama mereka berpendapat 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian witirnya boleh 3 rakaat sekaligus, boleh 2 rakaat, 1 rakaat. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Mau bertanya hubungannya dengan sholat 2 rakaat ringan sebelum sholat taraweh. Nah, ini ruang lingkupnya bagaimana, kemudian ringannya itu yang dibaca apa? Mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Sholat istiftah itu. Baik. Apa hukumnya sholat iftitah atau sholat istiftah? Iftitah sama istiftah itu sama ya. Doa iftitah atau doa istiftah sama. Yang dikerjakan sebelum sholat taraweh.
Nah. Mengenai sholat pembuka yang dilakukan oleh Nabi SAW itu disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau sebelum tahajud selesai bangun tidur, kemudian beliau wudu, bersuci, wudu, lalu beliau sholat ringan 2 rakaat. Kemudian setelah itu baru beliau sholat panjang. Nah, sholat ringan 2 rakaat ini dijelaskan oleh An-Nawawi dan yang lainnya karena tujuannya adalah untuk pemanasan, menyingkirkan ngantuk agar pembiasaan, karena sebentar lagi beliau mau sholat panjang. Dan itu konteksnya berkaitan dengan mereka yang sholat malam setelah tidur. Jadi karena sudah tidur, mungkin badan belum bisa digerakkan dengan maksimal, dengan apa? Dengan sholat ringan. Nah, apakah juga disyariatkan ketika sholat tarawih? Mungkin sebagai saran saja, Pak. Ba'diyah Isya itu sudah cukup sebenarnya. Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Karena Ba'diyah Isya ini maksudan lidzatihi, salat yang harus ada secara khusus. Dan hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan salat iftitah itu tidak harus ada secara khusus. Artinya misalnya jenengan ya bangun tidur terus berangkat ke masjid jam 2 malam, lalu masuk masjid mau tahajud, terus sholat tahiyatul masjid dulu ringan, udah itu sudah sekaligus menjadi sholat pembuka. Yang penting kan 2 rakaat ringan, walaupun dia niatkan untuk tahiyatul masjid, ya sudah sekaligus menjadi sholat iftitah. Terus bapak sholat lama, misalnya 1 rakaat 50 ayat, sehingga 2 rakaat 100 ayat, itu sudah bisa mengawali yang sholat tahiyatul masjid tadi sebagai sholat iftitah. Niatnya digabung. Nah, saya kira sebagai saran saja, Ba'diyah Isya itu sudah cukup. Saya pernah menjumpai di sebuah masjid ya. Jadi kultum itu kan selesai Isya ya. Kultum itu selesai Isya. Begitu selesai sholat Isya langsung dzikir terus kultum. Nah, selesai kultum kemudian sholat iftitah. Setahu saya imamnya dan beberapa makmumnya itu tidak sholat ba'diyah Isya, karena niatnya tadi diumumkan kita sholat iftitah lalu kita sholat tarawih. Ba'diyah Isya lebih tinggi derajatnya daripada iftitah, karena Ba'diyah Isya itu sunnah muakkadah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi SAW ketika mukim, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan sholat iftitah dikerjakan oleh Rasulullah SAW ketika bangun tidur sebagai pemanasan, yang sebenarnya Anda sudah melakukan banyak sholat ketika tarawih itu. Sudah sholat Isya, kemudian bahkan sebelumnya sudah sholat antara adzan dan iqamah. Jadi sudah sangat panas sekali, ibarat masjid panas. Maka mungkin sebagai saran saja, Ba'diyah Isya itu sudah mencukupi insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, apakah sholat iftitah sebelum taraweh itu ada dalilnya? Perlu kita pahami terlebih dahulu yang dimaksud sebagai sholat iftitah. Bahwa penamaan ini konteksnya adalah analisis. Sebagaimana ketika ada orang yang menyatakan apakah sholat tahiyatul masjid ada dalilnya. Kalau yang dimaksud sabda Nabi mengatakan shollu tahiyatul masjid, sholatlah kalian tahiyatul masjid, itu tidak akan pernah kita jumpai. Tidak akan pernah kita jumpai dalil Nabi mengatakan sholatlah tahiyatul masjid. Tidak akan kita jumpai. Tetapi yang ada adalah idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kamu masuk masjid, jangan duduk sampai kamu sholat 2 rakaat. Lalu para ulama ngasih nama sholat tahiyatul masjid. Itu ulama yang ngasih nama.
Nabi tidak pernah ngasih nama sholat tahiyatul masjid. Nah, sholat yang dikenal di Muhammadiyah sebagai sholat iftitah itu sebenarnya adalah sholat 2 rakaat ringan. Ketika Nabi SAW di saat bangun malam, beliau mengawali dengan 2 rakaat ringan, baru kemudian menjalankan qiyamul lail atau ibadah tarawih. Nah, 2 rakaat ringan ini kalau di Muhammadiyah disebut dengan iftitah, sehingga itu hanya sebatas identifikasi memberi nama saja. Prakteknya ada, yakni apa? 2 rakaat ringan. Sebagaimana dalam sholat tahiyatul masjid, prakteknya ada sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nabi tidak pernah mengatakan sholatlah tahiyatul masjid, tapi prakteknya adalah Nabi menganjurkan sholat sebelum duduk. Ulama kasih nama tahiyatul masjid. Sama dengan 2 rakaat ringan, Nabi mengawali 2 rakaat ringan sebelum qiyamul lail. Nabi mengawali 2 rakaat ringan sebelum ibadah tarawih. Dan 2 rakaat ringan ini diberi nama iftitah karena membuka sholat. Jadi itu sebatas penamaan saja, sebatas analisis penamaan saja. Itu namanya istiqra, dan itu bukan termasuk bid'ah. Termasuk ketika kita menjumpai di dalam fikih ada istilah syarat wajib sholat. Itu para ulama mengumpulkan apa saja syarat wajibnya. 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Mengetahui masuknya waktu sholat, 5. Suci dari haid dan nifas. Nabi tidak pernah mengatakan syarat wajibnya sholat ada 5, tapi itu oleh para ulama dianalisis, dikumpulkan, kemudian dijadikan sebagai penjelasan untuk memudahkan orang awam memahami saja, dan itu bukan termasuk bid'ah. Ada lagi misalnya rukun sholat ada 13. Pernah nggak Nabi mengatakan rukun sholat ada 13? Tidak pernah. Tapi Nabi mengajarkan sholat tata caranya seperti itu. Setelah dirinci satu persatu ternyata jumlahnya ada 13. Lalu para ulama mengatakan rukun sholat ada 13. Maka itu pula sama dalam konteks penamaan iftitah, hanya sebatas penamaan. Prakteknya adalah dulu Nabi mengawali dengan 2 rakaat ringan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sholat tarawihnya di awal waktu habis isya kita tidur dulu, apa perlu 2 rakaat ringan? Baik, untuk terkait itu adalah perkara yang diperselisihkan. Apakah perlu 2 rakaat ringan atau tidak? Wallahu a'lam bishawab.